Oke, shalom dan mungkin kepada teman-teman yang akan menonton video ini. Ya, shalom, dan saya telah memilih untuk tugas yang ketiga, saya telah memilih tajuk yaitu plan strategik untuk masa depan gereja. Jadi saya akan share sekarang. Oke. Sebentar. Saya akan share ulang. Oke. Saya melihat di sini masih oke. Baik, ini adalah tajuk plan strategik untuk masa depan gereja. Nah, ini berkaitan dengan lebih kepada bagaimana untuk kita merancang tindakan untuk gereja kita di masa depan. Jadi harus ada yang kita perlu perhatikan. Mari kita lihat. Nah, pendahuluan untuk tajuk ini adalah ia bertujuan. Kenapa perlu merancang? Adalah untuk menajamkan dan meluaskan pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk menuntut sebuah organisasi untuk menjalankan kerja-kerja ini ataupun untuk mencapai ini haruslah melalui sebuah organisasi. Secara asasnya adalah gereja dan mungkin juga ada badan-badan ataupun kumpulan-kumpulan yang kita bentuk untuk mencapai itu. Dan juga ini memerlukan perancangan gereja. Nah, ini adalah menerangkan perancangan seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, ini mengikut situasi, namun secara ringkasnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah mengikut situasi yang kita sedang hadapi, yang kita telah teliti, maka tindakan-tindakan ini boleh kita ambil sama ada sebahagian ataupun seluruhnya kita akan ambil. Yaitu pertama, reaktif untuk kembali ke keadaan asal. Nah, ini ketika kita melihat bahwa sebuah program itu seolah-olah sudah jauh dari apa yang seharusnya. Sudah salah dia, sudah salah jalan. Maka adalah lebih baik untuk kita undur dan riset semula. Yang kedua adalah inaktif. Ini bertujuan adalah lebih kurang macam tadi, yaitu apabila kita sudah terlalu ke depan, namun jalannya salah, maka mungkin program-program ataupun ya kalau kita maju terus mungkin akan menghasilkan lebih banyak risiko, ya mengambil risiko terlalu banyak dan mungkin akan mengakibatkan banyak kerugian dari segi apapun juga itu. Yang ketiga adalah preaktif, yaitu untuk kita mencoba menjangka masa depan. Kira-kira apa yang akan berlaku? Ataupun kira-kira apa yang akan terjadi sekiranya kita melakukan ini dan itu. Nah, dan seterusnya adalah interaktif, yaitu untuk memberi impact di masa hadapan. Ya. Nah, proses perancangan strategik itu ada berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 daripada PowerPoint yang
saya telah terima, bahan yang saya telah terima, ada 8 langkah. Artinya tidak semudah merancang hari ini dan kita lakukan besok. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti gereja dan community di mana kita berada. Yang kedua adalah menganalisa situasi semasa. Yang ketiga, rangka strategik harus dibuat. Yang keempat adalah pembentangan misi. Tadi keempat, sekarang kelima, objektif dan target itu harus ada. Yang keenam, harus ada strategi bagaimana untuk melaksanakan. Yang ketujuh, harus ada program pastinya, dan program activity. Dan yang terakhir adalah tindakan operasional. Nah, mari kita pergi secara singkat. Yang pertama, mengenal pasti gereja dan community. Nah, ini semacam kita membuat profiling masyarakat dan gereja. Berapa anggota, siapa yang mendominasi, orang muda atau orang dewasa, orang tua, dan mana yang majority, seperti itu, umur mereka, kelamin mereka. Jadi itu semua perlu dicatat agar kita dapat pergi ke step seterusnya, yaitu analisa situasi. Setelah kita mendapatkan data-data, mulailah kita menganalisa berdasarkan data tersebut sambil memerhatikan semula, mengobservasi semula gereja-gereja dan masyarakat. Mengumpul data, sekali lagi. Mengumpul data, contoh-contohnya, Oke. Maafkan saya, seharusnya yang saya katakan tadi itu berada di sini, analisa. Pada tahap pertama tadi itu adalah untuk mengenal pasti gereja. Mungkin kita kurang kalau di rantau Indonesia, saya rasa, dan Sabah mungkin kurang perbezaannya. Di sebelah Eropa saya kira lebih berbeza, ada jenis-jenis gereja. Namun mungkin boleh juga kita lihat adakah gereja yang memakai bahasa tertentu seperti gereja Cina, gereja English, gereja yang berbahasa tempatan. Nah, lebih kurang begitu. Kemudian setelah saya ini analisa situasi, selain daripada yang telah saya sebutkan tadi, ada juga bagaimana latar belakang pelajaran mereka akademik, status kemasyarakatan atau status vokasional, sosioekonomik mereka, pekerjaan mereka. Nah, seterusnya adalah pembentangan misi. Setelah kita dapatkan semua itu, maka kita bentangkanlah apa yang kita ingin capai, ingin capai di masyarakat tersebut, di gereja setempat. Yang pertama, sebuah pembentangan misi itu harus singkat, sederhana, menyeluruh, dan membangkitkan semangat. Nah, ini penting karena tidak harus bertele-tele. Artinya kalau kita masih bertele-tele, maksudnya banyak kita cakap, kita tidak tahu meringkaskan apa objektif kita. Nah, mungkin kita belum lagi mendapat objektif ataupun misi kita yang kita mau. Masih di awang-awang. Harus kita sudah ada hitam dan putih sedekat itu, sekurang-kurangnya, untuk kita dapat katakan dengan singkat, sederhana, dan menyeluruh. Dan itu juga harus membangkitkan semangat
terutama kepada yang akan terlibat dalam misi ini. Nah, objektif dan target ya berkelanjutan daripada pembentangan misi. Ya. Di sini akan lebih dalam lagi, haruslah berkaitan satu dengan yang lain. Nah, ketika kita membentang membentang target dan objektif kita, nah itu haruslah janganlah yang yang terlalu kontra, yang ataupun yang tidak ada kaitan sama sekali, karena kita ingin berjalan bijak, yaitu dengan berjalan dan kita dapat untuk mengatur secara paralel target-target yang lain. Jadi tidaklah kita terlalu sepertinya berpindah otak ketika kita pergi kepada objektif lain, karena terlalu beza destinasinya, terlalu beza laluannya. Jadi harus seboleh-bolehnya objektif dan target itu saling berkaitan. Ya harus spesifik, mampu dicapai dan mampu diukur. Nah, tidak masuk akal jika kita menginginkan sesuatu yang tidak mampu kita capai, kita rasakan. Dan seterusnya adalah strategi. Kita harus yang pertama, yang ini adalah cadangan, mengenal pasti dan mendekati orang-orang yang menerima. Ya. Kita akan membuang masa jika kita pergi mendekati orang-orang yang menolak kita. Ya, adalah lebih baik untuk kita bekerja sama dengan orang yang mau bekerja sama. Yang kedua adalah untuk menjangkau, melintasi jaringan sosial. Nah, maka kita harus singkirkan semua yang berbentuk penghalang. Kita harus memberanikan diri untuk bekerja sama. Ya, tidak harus ada sifat ataupun sikap eksklusif di sini. Kita harus untuk bekerja sama, saling berganding bahu. Nah, yang seterusnya adalah menggandakan unit, menambahkan kumpulan-kumpulan baru, merekrut. Ya, jangan kita bekerja sendirian. Jangan leader bekerja sendirian. Leader harus bekerja, namun orang-orang di bawah harus kita rekrut dan tambahkan lagi. Dan yang seterusnya adalah melayani keperluan masyarakat. Nah, untuk kita memasuki masyarakat, haruslah kita ataupun gereja, haruslah kita mengetahui apa yang benar-benar mereka perlukan. Ya. Janganlah kita memaksa mereka untuk mengembalikan persepuluhan, persembahan, sekiranya kita tidak ada usulan, sekurang-kurangnya dari segi ide, bagaimana untuk mengukuhkan ekonomi. Jika satu ide pun kita tidak pernah beri, maka sukarlah kita untuk membuatkan mereka tertarik untuk bekerja sama daripada segi memberi persepuluhan dan sebagainya. Itu contoh. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah membina pelayanan yang bersifat masyarakat. Ya, haruslah natural, alami, tidak membawa norma-norma yang di luar kebiasaan, dan maka haruslah ada program dan activity. Ya. Activity itu seperti yang dikatakan tadi, haruslah bersifat masyarakat. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah plan operasi. Disinilah kita melakukannya. Nah, setelah kita merancang baik-baik, jika tidak dibuat tidak ada hasilnya, maka dengan itu, setelah dirancang baik-baik, maka katakanlah ataupun senaraikanlah siapa yang akan pergi dan bila akan bergerak. Dan yang terakhir
daripada segala sesuatu ini, setelah kita melakukan, maka itu kita serahkan kepada Tuhan, kita bertawakal dan bekerja dengan keras, dan kita pasti akan mencapai kesuksesan dalam satu hari nanti. Jadi ini adalah tugasan yang saya telah terima, dan ya terima kasih.